Hai semuanya, jadi karena kemarin aku nggak jadi live, karena aku jawabnya kelamaan, jadi kita mulai live, nggak live sih, kita mulai jawab pertanyaan yang masuk ke DM aku ya. Ada beberapa pertanyaan yang aku highlight soal pendapat aku tentang Bahrain yang minta pindah venue pertandingannya. Boleh dibacain? Gimana pendapat Kak Novi soal Bahrain yang mengajukan pindah venue di tempat netral? Menurut aku hal itu sebenarnya pernah terjadi ya antara pertandingan Singapura melawan Jepang yang akhirnya pertandingan dipindahkan ke Jepang dengan alasan keamanan. Dan sebenarnya kalau alasannya cukup kuat tinggal adu bukti aja antara PSSI sama pihak Bahrain untuk bisa nggak ya. Cuma kayaknya kesannya lebih kayak pilih kasih ya kalau sampai hal itu dikabulkan gitu. Aneh kan, harusnya kalian dengan dia request aja harusnya udah dapet sanksi yang cukup besar ya. Tanya selanjutnya. Gimana nih pendapat Kak Novi soal Bahrain yang merasa terancam oleh supporter Indonesia? Kayaknya klasik banget gak sih alasan itu karena kayak aneh ya, karena menurut aku mereka sebenarnya tahu lah, sebodoh-bodohnya orang itu pasti tahu kan kalau yang sesuatu terjadi di sosial media itu hanya di sosial media, dan pemerintah kita itu nggak akan tinggal diam kalau ada hal kejadian apapun. Dan dari 100% supporter kita itu paling hanya 2% yang terlalu ekstrim, sisanya semua fine. Wajar kalau masyarakat mengutarakan kekecewaannya karena sosial media adalah tempat orang untuk bebas berekspresi. Pertanyaan selanjutnya. Tapi kan Kak Novi, kata mereka ada ancaman pembunuhan dan mereka sampai menutup komen di akun resminya begitu. Menurut Kak Novi, emang netizen kita sesangat itukah sampai mereka takut main di Indonesia? Of course, netizen kita emang sangar, wah. Tapi yang jadi permasalahannya jangan tunggangi kesempatan ini untuk cari celah supaya mereka bisa mencari kesempatan bisa nggak tanding di Indonesia. Kayaknya cemen banget nyalinya ya kalau cuma gara-gara perkara gitu udah selesai. Dan ya itu yang aku bilang, kita ini udah beberapa kali menjadi tuan rumah untuk ajang besar ya, dan semua aman, nggak pernah ada hal-hal yang di luar pikiran dan kendala kita. Jadi kata-kata di sosial media itu mereka tahu persis kok kalau itu cuma kata kemen. Kalau mereka benar-benar terancam, kenapa mereka nggak lapor ke pihak yang lebih tinggi kalau memang sudah ada bukti yang membahayakan mereka? Sepertinya mereka tahu kok kalau ini hanya ya gertakan, dan bahkan sebagian ada netizen yang bercandaan jadi kayak dianggap serius ya. Kayaknya ini bukan takut kalah, tapi kalah supporternya. Gimana nih pendapat Kak Novi? Pasti dong, kalau main di kandang orang udah pasti ciut lah. Karena kemarin di kandang sendiri mereka merasa benar, dan mungkin mereka juga takut ya. Takut karena akan diperlakukan sama sepertinya ya. Kita taruh di ujung, terus dengan ancaman-ancaman kita itu jadi mereka agak jiper. Tapi saran aku juga buat sebagian supporter, kalian itu boleh membenci, tapi jangan menyerang ke pribadi, rasis, dan politik. Karena tiga hal itu yang harus kita kesampingkan. Kita harus nunjukin ke mereka bahwa kita adalah supporter yang baik, tuan rumah yang baik, supporter yang berkelas, yang bisa membuktikan bahwa persepak bolaan Indonesia ini sehat loh, aman loh, dan kita bakal bisa jadi tuan rumah untuk next event besar. Jadi kita lebih harus tahu value kita. Kita ini adalah orang Asia berkelas, dan Indonesia itu terkenal dengan penduduknya yang sangat ramah dan tidak diragukan lagi. Jadi yuk kita tunjukin, kalau nanti Bahrain akhirnya main di Indonesia, kita tunjukin kelas kita sambut mereka dengan baik. Stop ancaman-ancaman itu. Kita main, kita junjung tinggi sportivitas, dan kita lihat fair play. Biarin mereka malu, karena mereka sudah memperlakukan kita seperti itu, ternyata kita sambut mereka dengan baik. Dan kita kasih lihat mereka seberapa solid supporter kita, dan seberapa banyak yang akan kita lakukan untuk timnas kita. Jadi kita harus buktikan itu. Dan untuk perpindahan venue sih sekarang menurut aku ya agak aneh kalau seandainya langsung disetujui, karena menurut aku ada beberapa kejadian di mana mereka mengajukan pindah venue tapi tidak disetujui ya, dan belum disetujui atau tidak disetujui aja sudah dapat denda. Tapi kalau sampai Bahrain, ya memang Bahrain bisa menggunakan momen ini sih. Jadi ini istilahnya kayak buah si malakama ya, ke kanan kiri kena, karena kita ada beberapa yang ekstrim juga akhirnya, jadi sebagian supporter Indonesia pun kena. Jadi kita sekarang harus lebih wise, lebih hati-hati. Ya aku dapat jawaban yang sangat baik dari salah satu follower aku bacain ya.
Salah satu media Vietnam, Bongda24, juga ikut membela Indonesia dengan mengomentari sikap FVC yang dianggap pilih kasih. Kok FVC? Pilih kasih terhadap Bahrain. Menurut media tersebut, jika FVC mengabulkan tuntutan Bahrain ini akan menjadi presiden buruk bagi tim lain. Bahaya jika nanti tim-tim yang menolak bermain di kandang lawan karena alasan keamanan. Bisa saja seenaknya mengadu ke FVC untuk meminta pindah venue. Menurut aku ini alasan yang benar. Ini jawaban yang sangat bagus. Karena betul, jadi kelihatan banget pilih kasih. Kenapa? Gitu. Berarti kita juga bisa dong ngajuin next time ya kan.